Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bicara buat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang kedua sekarang ya. Kita baru masuk pasal yang kedua. Kita akan membahas pada kesempatan ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 2 ayat 1 sampai 11. Kita lihat dulu. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, kalau kita ingat di pasal yang pertama ya, itu Paulus lebih bicara ya, atau Paulus menggambarkan dunia orang non-Yahudi itu buruk. Dan dia menyatakan harus Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia banyak berbicara kondisi dunia dalam tanda petik, orang-orang yang tidak mengenal Taurat, orang yang tidak mengenal Elohim ya, orang yang tidak mengenal Allah Israel. Maka di Roma yang kedua, Paulus juga mau menunjukkan bahwa hai kamu orang Yahudi yang mengklaim mengenal Taurat, mengenal Elohim ya, mengenal Yehova, tapi hidupmu juga tidak kalah buruknya ya. Oleh karena itu Paulus ingin berkata bahwa orang-orang Yahudi, kamu tuh jangan memandang rendah, jangan menghakimi orang-orang non-Yahudi, sebab mereka sama saja, sama-sama bobrok keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi memang merasa dirinya bangsa pilihan Allah, hanya mereka yang dikasihi Tuhan. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Taurat itu jauh lebih buruk kondisinya. Mereka mengaku bertuhan dalam tanda kurung ya, dengan mengenal Taurat. Tetapi yang mereka lakukan sebenarnya sama saja atau hal-hal yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Taurat Tuhan. Ya, mereka menganggap bangsa lain buruk, padahal hal-hal yang buruk yang mereka nilai, yang mereka katakan tentang bangsa lain, mereka juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, mirip gak sih kondisi dengan orang Kristen hari ini? Ya, mirip gak dengan orang Kristen hari ini? Ya, menurut saya ada kemiripannya, saudara. Ya, kadangkala kita anggap orang yang di luar gereja tuh buruk. Tapi seringkali orang yang udah mendengar Injil juga tidak kalah buruknya. Ya. Nah, di sini saya harus menekankan beberapa hal. Ya, saudara, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini VIP-nya Tuhan. Ya. Israel itu kan merasa VIP-nya Tuhan. Mereka merasa hanya mereka bangsa pilihan. Betul, mereka bangsa pilihan. Tapi bangsa pilihan itu bukan berarti Allah jadi pilih kasih. Nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Maksud Israel bangsa pilihan ya adalah lewat mereka Injil diberitakan. Maksud mereka bangsa pilihan lewat mereka Mesias dilahirkan, yang kemudian menjadi raja yang menyelamatkan dunia. Tapi kalau kita ingat surat-surat Paulus di kitab Korintus, mereka juga tetap diganjar. Nanti kita lihat juga di kitab Roma apa, ya, bahwa Allah tidak menyayangkan, hukum tetap harus ditegakkan. Jadi jangan jumawa merasa kalau orang Yahudi dulu, aku nih bangsa bersunat, kalian semua bangsa yang tidak bersunat. Lalu mereka hidup seenaknya. Kalau orang-orang Kristen sekarang mengakunya, aku nih yang udah dibaptis, aku yang ditebus. Gak apa-apa dong aku bikin dosa seenaknya. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ya, ini yang jadi masalah. Kalau bangsa Israel
pilihannya itu adalah lewat mereka, maka raja yang menyelamatkan, Mesias boleh dilahirkan. Maka kalau orang Kristen itu beda. Orang Kristen pilihannya artinya mereka beroleh privilege untuk mengenal Injil, mengenal Yesus, punya kitab suci perjanjian baru, melihat Sang Mesias. Makanya Yesus pernah berkata, raja-raja, nabi-nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar. Raja-raja, nabi-nabi hanya mendengarkan nubuatan. Tetapi orang Kristen perjanjian baru, pengikut Kristus dalam perjanjian baru, bisa melihat sosok Mesias, bisa mendengarkan perkataannya. Ini loh konteks umat pilihan dari orang Kristen. Tapi jangan kemudian berpikir kita privilege, kita boleh seenaknya. Toh Tuhan udah mengampuni kita. Yang kurang ajar bilang begini, sayang kalau darahnya nggak dipakai. Itu kan sontoloyo, saudara. Ya. Kalau kita melihat, betul kita punya privilege untuk menjadi umat pilihan di perjanjian baru yang mengenal Sang Mesias, yang mendengar Sang Mesias. Tapi di balik itu ada tuntutan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu kita harus hidup seperti Dia hidup. Itu sebabnya orang-orang perjanjian lama belum punya prototipe. Mereka hanya meraba-raba Taurat. Oh, orang beriman harus seperti ini. Mereka meraba-raba Taurat. Tapi mereka tidak punya prototipe. Tapi kalau kita yang hidup di perjanjian baru, Yesus menggenapi Taurat. Dan sekarang prototipe kita adalah Yesus. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita otomatis ikut menggenapi Taurat. Otomatis tuntutan kita lebih tinggi. Selalu saya ambil ilustrasi begini, saudaranya. Kita kan kalau dibaptis hore, kita waktu terima Tuhan kita hore, kita senang, kita sukacita, haleluya buat itu. Alkitab berkata ada satu orang yang diselamatkan, ya. Malaikat bersorak-sorai. Haleluya buat itu. Ini ibaratnya tuh begini, saudara, ya. Kalau saudara tiba-tiba dipilih sama Pak Prabowo jadi menteri, saudara pasti senang. Bukan cuma saudara yang senang, orang tuamu senang, saudaramu senang. Pasti bikin ibadah syukuran, ucapan syukur, undang handai taulan saudara terdekat, teman dekat ke rumah makan-makan, pesta. Salah nggak? Nggak salah. Betul nggak ada sukacita? Betul. Tapi tahukah, kalau saudara dulu jaga toko cuman bertanggung jawab atas satu toko saudara, dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Sekarang begitu saudara jadi menteri, saudara ikut bertanggung jawab terhadap 250 juta lebih rakyat Indonesia. Ini tanggung jawabnya berat. Betul ada sorak-sorai, betul ada sukacita, tapi tanggung jawab jadi berat. Nah, orang-orang umat Tuhan perjanjian baru tuh sama. Betul sorak-sorai sukacita mengenal Yesus. Tapi kita punya tuntutan menjadi seperti Kristus. Daud semua belum ada tuntutan itu. Yesus saja belum lahir di dunia. Firman Allah belum berinkarnasi jadi manusia. Makanya ya kalau ada orang yang bilang, Salomo aja boleh gundiknya banyak, aku juga boleh dong. Tuntutan kita itu, saudaraku, menjadi seperti Kristus. That's clear. Oke, sekarang kita teruskan. Pertanyaannya dari ayat yang kita baca tadi, bolehkah menghakimi? Bolehkah menghakimi? Nah, saudara gini, menjatuhkan hukuman, mengutuki, itu tidak boleh. Tetapi menyatakan kesalahan adalah keharusan. Tetapi kita jangan teriak menyatakan satu kesalahan sementara kita hidup dalam kesalahan itu. Itu yang jadi persoalan kan di ayat yang kita baca. Dan kalau kita menilailah segala sesuatu dengan adil. Karena sekarang ada kecenderungan gini. Kalau kita berkata atau kita menegur sesuatu yang bertentangan dengan firman, langsung kita dibilang, lu jangan menghakimi.
Lu jangan menghakimi. Ya nggak gitu. Yohanes 7 ayat 24 berkata gini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan lain kata apa? Kita boleh menghakimi, kita boleh menilai. Menghakimi dalam arti menilai ya. Bukan menjatuhkan hukuman terhadap sesama, kecuali Anda berprofesi sebagai hakim di pengadilan yang mewakili negara, mewakili pemerintahan, itu boleh. Nah, kita itu boleh menilai, tapi menilailah secara adil, hakimilah secara adil, menyatakan ini salah boleh. Tapi kalau bukan dalam wewenang kita, kita tidak boleh ikut menjatuhkan hukuman. Siapa kita? Tetapi kalau yang kebenaran kita harus katakan apa yang jadi kebenaran. Ketika saya katakan Kristen progressive is not a Christian, ya saya dengan tegas. Nah saat itu saya banyak dibilang jangan menghakimi. Oh enggak, saya harus menilai dengan kebenaran. Menilai dengan adil. Saya tunjukkan, saya buktikan kenapa mereka bukan Kristen. Yang hanya pinjem nama Kristen. Nah ini kan semua ada alasannya saudara ya. Nah jadi boleh menghakimi tapi dengan adil. Roma 2 ayat 2 dan 3 sekarang kita masuk. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau dapat luput dari hukuman Allah? Paulus menegaskan bahwa keadilan pemerintahan dan penghakiman ilahi tidak pernah berubah. Kebenaran Allah itu mutlak dan adil. Siapapun yang berbuat zolim pasti dihukum Allah. Ya, Allah nggak pandang bulu, nggak pilih kasih. Ada orang yang berpikir aku dapat luput loh dari hukuman Allah, sehingga mereka berpikir dapat berbuat apa saja dengan bebas. Tapi Paulus mau menegaskan di sini, penghakiman dan hukuman Allah is real. Ada orang yang hidup seakan-akan tiada hari esok, seakan-akan pengadilan Tuhan itu nggak ada, seakan-akan dia pasti luput dari hukuman Allah. Tapi saya harus katakan bahwa penghakiman dan hukuman Allah adalah hal yang nyata. Nah coba kita lihat. Ini menarik ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, menganggap remeh kebaikan Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Menganggap remeh kekayaan kemurahannya. Dalam konteks ini, Paulus memang menerapkan kepada orang Yahudi. Bagaimana Tuhan sudah menolong nenek moyangnya keluar dari tanah Mesir. Mereka punya privilege memiliki tanah. Kalau saat ini kita punya Alkitab Perjanjian Baru, mereka punya tanah. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Kitab Musa, Nevi'im, kitab nabi-nabi. Ketuvim, kitab-kitab puisi. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, itu semua. Kidung Agung, itu Ketuvim, tulisan-tulisan yang lain. Tapi mereka gak mau menuruti, hidup di dalamnya. Ini kan juga gambaran orang Kristen masa kini. Punya Injil kerajaan, kenal isi kitab suci, itu anugerah. Tapi gak mau hidup di dalamnya. Nah, di sini saya mau ajak saudara melihat bahwa jangan sampai kita keras hati. Kekerasan hati itu lihat. Tetapi kekerasan hatimu tidak mau bertobat. Orang yang keras hati itu gak bisa bertobat saudara. Ya. Maka orang itu hatinya harus lembut. Bisa dibentuk oleh Tuhan seperti penjunan dan tanah liat.
Waktu mau bikin vas bunga, tanah liat yang keras itu mesti dibikin lembek dulu. Nah, orang kalau hatinya keras itu nggak bisa bertobat, merasa dirinya benar, itu susah. Nah, Firaun itu contoh dari hati yang dikeraskan. Ya, jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, bahwa kalau Tuhan seakan-akan sabar, ya, Tuhan kasih kita kesempatan waktu. Kemurahan Allah itu menuntun kita pada pertobatan. Do not take it for granted, saudara ya. Jangan berpikir, aku udah hidup dalam dosa begini aja, aku masih diberkati Tuhan kok. Aku masih sehat-sehat aja nih. Saudara, kalau Tuhan anugerahkan segala sesuatu, Tuhan kasih kesempatan kita hidup aja nih. Ya, kita bisa nafas pagi-pagi bangun, melihat matahari, langit yang cerah. Itu semua kesempatan menuntun kita pada pertobatan. Jangan justru karena itu kita keraskan hati dan gak mau bertobat. Itu agak lain kalau berpikirnya seperti itu. Itu agak lain kalau berpikirnya seperti itu. Justru kita lihat kesempatan itu adalah kesempatan yang menuntun pada pertobatan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan buat disalahgunakan. Ayat 6-8 sekarang. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Lihat ya, ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menunjuk bahwa ia hakim yang adil. Nah, banyak orang salah mengerti tentang keadilan Tuhan. Saudara, dalam keadilan Tuhan itu terdapat kasih dan murka. Kita memang kalau dengar kata kasih dan murka itu kayak kutub utara, kutub selatan. Di mana kita selalu berpikir dikotomi, kalau ada kasih pasti nggak ada murka. Ada murka pasti nggak ada kasih. Tapi saya harus katakan, dalam keadilan Tuhan, kalau hanya kasih toh itu nggak adil. Kalau hanya murka toh itu juga nggak adil. Dalam keadilan Tuhan ada kasih dan ada murka. Murka Tuhan pasti lahir dari ketegasan Tuhan. Ketegasan Tuhan itu juga bagian dari kasih Tuhan. Sebab Allah yang adalah suci dan kudus, dan di dalam kekudusannya jelas terdapat ketegasan dan murkanya. Ini yang harus kita pahami. Tapi saya harus kasih satu catatan. Supaya saudara yang pemarah jangan ambil ayat ini dan berkata, tuh saya murka wajar, Tuhan juga murka. Masalahnya Allah itu pribadi metafisik yang tidak dapat disamakan dengan manusia. Murkanya Tuhan berbeda dengan murkanya manusia. Kalau kita itu ya bukannya nggak boleh marah, marah itu manusiawi, marah-marah yang tidak manusiawi. Dan jangan terus melakukan pembelaan terhadap kekurangan kita. Ada orang yang dikit-dikit marah, nggak bisa ngontrol emosi, terus dikit-dikit bilangnya Yesus juga marah kok di bait Allah. Saudara, Yesus itu kalau marah yang pertama punya judul, punya alasan. Orang yang marah-marah suka nggak ada judul. Yang kedua, Yesus itu marah karena kepentingan Bapaknya, bukan urusan dia sendiri. Kalau kita kebanyakan marah karena urusan kita, kepentingan kita diganggu, maka kita marah. Harga diri kita ditowel, maka kita marah. Yesus tidak, dia diludahi, dia dihina, tapi dia tidak marah karena hal itu. Ya, jadi murka Allah beda dengan murka manusia. Kita tidak akan bisa memahami Allah sepenuhnya. Karena Allah bukan manusia, otomatis kita juga gak bisa memahami murka Allah. Yang jelas murka Allah dengan murka kita itu beda.
Nah, kenapa? Dalam murka manusia itu terdapat emosi yang menggebu-gebu, tapi dalam murka Allah terdapat kebijaksanaannya. Allah tidak mungkin murka tanpa alasan. Penghakimannya begitu maha adil dan tidak dapat yang bisa berdalih. Saya percaya setiap orang itu pasti punya kesempatan untuk mengenal kebenaran, mengenal apa yang baik, mengenal apa yang menjadi ajaran Allah sendiri. Sekalipun orang-orang yang hidup sebelum zaman Kristus, saya percaya mereka juga pasti punya kesempatan untuk bagaimana hidup dengan baik. Nah, nanti di pertemuan minggu depan ini lebih seru ya. Karena ini ada bertaliannya dengan bagaimana orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Nah, ini akan dibahas karena itu memang ada di Roma 2 setelah ayat 11 itu bicara itu. Ya, jadi kita nggak usah bahas dulu sekarang. Tapi saya mau tekankan, ya hakim yang adil dalam keadilannya ada kasih dan murka. Hanya kasih itu nggak adil, hanya murka itu tidak adil. Ya, oke. Bagian terakhir ayat 9-11. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sekali lagi, Paulus menekankan dua sisi Allah sebagai hakim yang adil. Ada reward, ada punishment. Ya, penderitaan, kesesakan, hukuman menimpa orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Artinya apa? Artinya Paulus mau bilang, kamu itu jangan merasa Yahudi, terus kamu gak bakal ditimpa murka Allah. Memang betul. Ya, Mazmur Daud, kalau mereka baca Mazmur Daud, kita adalah biji mata Tuhan. Bangsa Israel menganggap hanya dia biji mata Tuhan. Tapi kita juga percaya, kita juga biji mata Tuhan. Kita Israel secara rohani, anak-anak Abraham secara iman. Tetapi Paulus mau katakan, kamu jangan merasa biji mata Tuhan, lalu kamu bebas berbuat jahat. Enggak, Allah tidak memandang bulu. Allah gak bisa diajak kolusi, gak bisa diajak nepotisme, gak bisa diajak pilih kasih. Ya, Allah itu gak pandang bulu, artinya dia tidak pilih kasih. Mau Anda orang Yahudi, mau Anda orang bukan Yahudi, Anda sederajat di hadapan Allah. Itu yang tadi saya bilang. Kenali makna pilihan. Kenali makna umat pilihan. Jangan merasa umat pilihan lalu VIP yang bisa berbuat seenaknya. Sekali lagi, umat pilihan bagi Israel, lewat keturunan mereka Mesias dilahirkan. Mesias tidak datang dari keturunan Chen Lung atau Jackie Chan. Mesias datang sebagai orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Papua, bukan orang Yahudi. Itu konteks umat pilihannya. Tapi kalau mereka nggak benar, tetap kena hukuman Allah. Orang Kristen, konteks umat pilihannya apa? Kita hidup di mana kita boleh mengenal Injil Kerajaan. Kita bisa mendengar langsung, belajar langsung ajaran yang mulia Tuhan Yesus. Itu konteks umat pilihannya, punya kesempatannya. Tapi apakah berarti kita boleh hidup semaunya? Ingat, Allah tidak pandang bulu. Dia Allah yang adil. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu di lubuk hati anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mau mengajak setiap saudara yang belum berjemaat dimanapun, Anda yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, kunjungi kami. Ya, bergabung, tertanam bersama kami di Lifehouse Community Uang Plaza Lantai 2 setiap jam 10 pagi. Mulai dari Sunday School, katalis anak-anak muda, dan juga ibadah umum. Gereja kita adalah komunitas keluarga. Jadi dari anak-anak, anak kecil, sampai kakek nenek semua komplit di dalamnya. Ya, nah kalau saudara belum punya tempat beribadah tetap atau ingin berkunjung, ayo ketemu saya.
di Wang Plaza, lantai 2 jam 10 pagi. Baik, sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.